sekian ini, ke 238 ini, nanti kita akan melihat apakah cinta kita kepada Allah selama ini betul-betul cinta kepada Allah yang sesungguhnya, atau jangan-jangan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu untuk kepentingan kita pribadi. Karena sesungguhnya kalau orang yang sedang mencintai, ya, mencintai kekasihnya, itu seringkali orang yang sedang mencintai kekasihnya itu yang paling banyak itu mengorbankan kekasihnya. Jadi orang mencintai pasangannya, tapi pasangannya itu disuruh berkorban untuk dirinya, menjadi objek. Minta ini, harus ini, harus ini. Padahal hakikat yang sesungguhnya cinta itu berkorban, tidak mengorbankan kekasihnya. Cinta itu memberi, bukan selalu meminta kepada kekasihnya. Cinta itu menyenangkan kekasihnya, bukan, ya. Kekasihnya itu justru diminta untuk menyenangkan diri kita. Nah, kita nanti akan tahu, jangan-jangan selama ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fokusnya hanya permintaan terus-menerus. Ya Allah, aku sholat minta surga, aku sholat itu minta balasan agar hidup saya enak. Ya Allah, saya itu puasa biar sehat. Ya Allah, saya tahajud biar hidup saya itu bermartabat. Ya Allah, saya zakat biar rezeki saya bertambah. Ya Allah, saya haji. Jangan-jangan terus-menerus itu yang kita sampaikan. Berarti kalau demikian, kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu objek, bukan kekasih kita. Padahal mestinya kalau kita beribadah, itu sudah dalam hati kita itu tidak ada keinginan untuk mendapatkan imbalan. Terus kalau kita beribadah, apa tidak boleh meminta kepada Allah? Ya boleh, tapi kita harus berpikir, ya, konstruksi berpikir kita itu harus dirubah. Saya harus menyenangkan kekasihku. Kekasih itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Nah, coba kalau kita punya kekasih, ya. Kalau kita berumah tangga misalkan, fokusnya itu untuk menyenangkan diri sendiri. Akhirnya pasangan kita jadi korban. Kamu harus begini, katanya kamu mencintai aku harus begini, begini, begini. Berarti itu mencintai kan untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, dan itu kalau itu terjadi berarti cinta kita itu adalah cinta yang semu. Ya, memang cinta, tetapi kalau sudah mungkin, ya, kalau sudah tidak menarik lagi itu akan berpaling. Kalau sudah tidak asik lagi akan berpaling. Karena apa? Karena ada sesuatunya. Jadi cinta itu karena sesungguhnya kalau cinta itu tanpa alasan, dalam kondisi apapun tetap akan dicintai. Sama kalau kita dalam keadaan apapun, sakit tetap beribadah. Karena apa? Yang kita harapkan adalah bagaimana bisa menyenangkan kekasih kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau kita sudah mampu menyenangkan atau mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis cinta Allah itu akan kembali kepada kita. Itu konstruksi awal dalam berpikir masalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita, ya, kita ini bisa benar-benar mencintai Allah dengan sesungguhnya. Nanti kalau kita sudah bisa mencintai Allah dengan sesungguhnya, semua ibadah yang kita kerjakan itu tidak akan berat dan rasanya pasti nikmat. Karena itu persembahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sang kekasih. Dalam doa kita pasti kita tidak pernah berpikir ya Allah cepat dikabulkan. Tidak akan berpikir seperti itu. Karena ketika berdoa, ya Allah aku berdoa itu melaksanakan perintahmu. Aku tidak pernah berpikir doaku dikabulkan atau tidak. Kau ciptakan aku bisa berdoa, itu adalah karunia yang terbaik. Maka dia itu selalu menikmati dalam doanya. Setiap huruf yang diucapkan itu manis, setiap huruf yang terucap itu lezat dan nikmat. Itu karena persembahan seorang hamba kepada kekasihnya itu Allah Subhanahu wa taala. Itu konstruksi dasar
berpikir kita di dalam makalah yang ke-238. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Laisa al-muhibbu alladhi yarju min mahbubihi iwada aw yatlubu minhu arada. Laisa al-muhibbu alladhi yarju min mahbubihi iwadan aw yatlubu minhu ardan. Fa innal muhibba man yabdulu laka laisa al-muhibbu man tabdulu lahu. Ini kita coba perhatikan ya. Laisal muhib, orang yang cinta itu, orang yang cinta, orang yang sedang jatuh cinta, orang yang sedang mencintai, di situ muhib itu apa namanya, kata dalam ilmu bahasa itu fa'il ya. Fa'il itu punya makna sedang. Laisal muhib alladhi yarju min mahbubihi iwadan. Ya, orang yang cinta itu bukanlah orang yang mengharapkan imbalan dari orang yang dicintainya. Gimana Mas Adit? Masih mengharapkan sesuatu dari kekasihnya, atau kita berupaya berusaha sekuat tenaga berbagi kepada kekasih kita? Nah, nanti kita ukur. Kita banyak meminta atau memberi kepada kekasih kita. Itu nanti kita bisa mengukur diri kita sendiri. Laisal muhibbul ladzi yarju min mahbubihi iwada aw yatlubu minhu gharda. Pertama di sini mengharapkan imbalan dari orang yang dicintainya, atau mencari, memohon, ya, meminta, memohon tujuan dari kekasihnya. Jadi pertaruh permintaan, mengatur. Karena kamu kekasih, kamu harus begini. Nah, sama. Kita sholat kok ngatur Allah. Ya Allah, aku sudah sholat. Aku harus mendapatkan rezeki. Ya Allah, aku sudah haji. Aku harus diganti rezeki, ya Allah. Ya Allah, aku sudah sholat duha. Aku harus mendapatkan ini. Ya Allah, aku sudah sholat tahajud. Nanti aku minta surga. Ya Allah, aku sudah berjuang. Loh, itu kan namanya permintaan. Wong kita disuruh menghambakan kok malah banyak permintaan. Itu yang disebut dengan aw yatlubu minhu arda apa gharda. Fa innal muhibba, sesungguhnya orang yang sedang mencintai kekasihnya, ya, karena atau sesungguhnya orang yang sedang mencintai kekasihnya adalah orang yang memberi kepadamu. Nah, ini. Karena orang yang sedang mencintai, dia itu akan berusaha sekuat tenaga memberikan yang terbaik untuk kekasihnya. Nah, gitu. Jadi kalau kita mau haji itu nggak apa-apa, diberikan yang terbaik berapapun akan aku bayar demi untuk memenuhi panggilan ilahi. Tidak pernah berpikir, wah nanti kalau uang saya habis gimana? Loh, namanya cinta kok masih ketakutan habis uangnya. Ya sama itu dengan orang yang sedang jatuh cinta itu awal-awal ya. Kalau sudah pertengahan enggak, itu waktunya dihabiskan untuk bersama kekasihnya, bahkan jarak jauh pun ditempuh ya. Seperti Mas Adit itu naik sepeda berkilo-kilo, ratusan kilo, itu nggak takut masuk angin, kehujanan juga nggak takut, kemudian sakit, semuanya akan dikorbankan. Itu pertama, ya, pertama. Lama-kelamaan berpikir, nanti masuk angin, nanti capek, itu berarti sudah pudar cintanya. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu semakin kita mencintai, semakin nikmat dan semakin lezat. Makanya ada orang semakin hari itu semakin kuat ibadahnya karena merasakan nikmatnya rohani. Nah, kalau fisik itu terbatas. Sekuat-kuatnya orang cinta atau suka terhadap misalkan makanan, itu kalau sudah kenyang berhenti. Tapi kalau orang sudah menikmati sholat, dia itu tidak akan berhenti untuk sholat. Begitu sholat selesai, sholat tahajud, dia berpikir, ya Allah nanti saya akan sholat tahajud lagi, ya Allah saya nanti begitu.
Begitu orang sudah mencintai Al-Quran, mereka itu hidupnya itu kayak menyatu dengan Al-Quran. Kemana-mana itu bukan membawa Al-Quran, bukan ya. Kalau bawa kemana-mana bawa Al-Quran itu kan kadang bisa jadi pamer. Enggak, kemana-mana itu baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Itu karena sudah menyatu. Nah ini karena sudah dirinya sudah melebur dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Fa innal muhibba man yabdulu laka. Sesungguhnya orang yang sedang mencintai adalah orang yang memberi kepadamu. Memberi berarti berkorban. Berkorban. Berkorban tenaga. Itu kan kalau ada orang sedang kasih-kasihan itu kadang apapun dilakukan tenaganya nggak peduli capek, kadang materi, kadang pikiran. Itu anak yang sedang kuliah itu kadang mengerjakan skripsi calon istrinya. Gimana kok mau mengerjakan? Karena apa? Agar dikatakan dia itu mencintai kekasihnya. Semua akan dilakukan. Namanya man yabdulu laka. Laisal muhibbu man yabdulu lahu. Ya. Bukan orang yang engkau beri. Kalau kita dikatakan mencintai tapi ada orang mencintai kekasihnya, mencintai istrinya, tapi semua hidup istrinya itu diatur, belanja pokoknya seminggu harus sekian, jangan sampai lebih dari, motor nggak boleh dipakai kecuali sini. Itu namanya katanya mencintai, tapi kok kekasihnya diatur. Itu bukan mencintai, itu namanya ingin dicintai. Oleh karena itu kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan cinta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu, ya, wa hubba man yuhibbuk, dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Nah, nanti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya kita itu ada rasa cinta, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah, mencintai para sahabat, mencintai ulama, mencintai orang-orang yang saleh, mencintai orang tua. Jadi orang-orang yang dicintai Allah, akhirnya kita juga mencintai mereka, berarti kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan anugerah cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya laisal muhibbul ladzi yarju min mahbubihi wadan aw yatlubu minhu ghardan. Ini kurang Mas ya. Bukan ain ini, ghin. Ghardan. Fa innal muhibba man yabdulu laka. Laisal muhibbu man tabdhulu lahu. Ini ada kesalahan, nanti saya perbaiki. Bukan ain tapi ghin. Kita lihat slide berikutnya. Ini. Ya, kakek cinta itu berkorban, bukan mengorbankan kekasihnya. Ini yang paling banyak itu, kekasihnya jadi korban. Jadi kalau ada orang, aku mencintai, oleh karena itu kamu harus nurut dengan saya. Oh, itu namanya bukan cinta, itu namanya buaya. Mencinta itu namanya buaya. Jadi kalau ada, kan sekarang musim ya, seorang laki-laki itu merayu calon yang akan dikorbankan itu dengan berbagai cara. Misalkan malam-malam dibangunin, alhamdulillah, mari kita tahajud. Itu sebenarnya bukan cinta. Itu sebenarnya itu sedang memperdaya pasangannya agar mencintai dirinya. Dan akhirnya diperdaya. Dan banyak seperti itu. Ya akhi, ya ukhti, kita ini mencintai karena Allah, itu gombal ya. Gombal semua. Kalau orang sudah mencintai Allah itu tidak akan pernah berpikir tentang manusia. Karena semuanya itu dianggap tidak ada, yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada seperti itu hati-hati. Biasanya perempuan itu sering dikorbankan oleh laki-laki hanya karena kalimat-kalimat thayyibah, ya akhi, ya ukhti, kita itu mencintai karena Allah, kita ini mari bertahajud, mari baca Al-Quran. Tapi tujuannya sebenarnya bukan Al-Quran. Kalau sudah kenal baru kemudian didekati, wah itu
itu modus ya, itu modus berbalut agama, dan paling banyak memang seperti itu. Kita ini berjuang untuk agama Allah, kita ini, tapi kalau sudah dapat sesuatu ya lupa dengan agamanya. Itu hanya kendaraan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, sekali-kali ya kita harus mengerti yang seperti ini. Ya, berkorban bukan mengorbankan kekasihnya. Menyenangkan bukan menyengsarakan kekasihnya. Katanya mencintai tapi kekasihnya itu ditinggal, disengsarakan, ya, nggak dikasih belanja, tapi pekerjaan mulai pagi sampai sore hari, punya anak 4 sampai 5, kemudian ditinggal lagi, menikah lagi. Itu katanya membahagiakan, tapi itu bukan membahagiakan, karena menyengsarakan. Alasannya apa? Saya menikah lagi kan sunnah Rasulullah. Lah sunnah Rasulullah kok menyengsarakan pasangannya? Oh ya, yang seperti ini kan perlu belajar ya tentang hakikat sebuah cinta. Hakikat sebuah cinta. Kemudian yang ketiga itu memberi. Memberi sebanyak-banyak. Bukan ingin mendapatkan dari kekasihnya. Kalau sudah dekat dengan calon istrinya, calon suaminya, itu semuanya itu diberi, ya diberi. Karena apa? Membuktikan kalau kita cinta. Bukan ingin mendapatkan. Biasanya orang itu mendekati si A agar mendapatkan sebanyak-banyaknya. Itu modusnya. Itu laisal muhib alladhi yarju min mahbubihi iwadan aw yatlu minhu ghardan. Ya, ghardan. Nah, kemudian logika yang sangat sederhana ini kita tarik bagaimana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya, kita ini melaksanakan sholat tahajud. Tahajud itu kan enak-enaknya tidur, jam 3 harus bangun, apalagi di Malang sedang dingin, ya, yang berada di Malang, itu mau kena air, itu rasanya nggak enak, belum lagi tubuhnya yang meriang. Tapi dia lakukan karena apa? Demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Asik ketika bersujud, asik ketika ruku, dalam berzikirnya itu kalimat keluar hasbunallah itu yang muncul itu adalah tawakal. Itu asik dan hanya bisa dilakukan ketika malam hari, dan ketika selesai besok harus menunggu malam hari lagi. Nah, itu terus dilakukan bukan sekali dua kali, tapi karena sudah menikmati zikir dan tahajud itu dilakukan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah berpikir saya dapat apa, karena logika berpikirnya aku diciptakan bisa bersolat malam, itu merupakan anugerah atau cinta Allah kepada hambanya. Makanya orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu kadang bangun malam itu sulit sekali. Kadang sudah bangun itu hanya di kamar mandi. Setelah itu keluar lagi, tidur lagi. Nah, karena cinta Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dirasakan dengan sebenar-benarnya. Jadi ini hakikat cinta itu ya tidak berharap kepada yang dicintainya. Justru bagaimana bisa menyenangkan kekasihnya, bukan menyengsarakan kekasihnya, dan juga bukan mengorbankan kekasihnya, dan juga tidak ingin mendapatkan apapun dari kekasihnya. Tuh. Nah, lanjutan. Nah, kita lihat lagi. Menjadikan Allah sebagai kekasih. Ya, menjadikan Allah sebagai kekasih. Sering saya sampaikan, kalau kita tahu bahwa kekasih kita Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendapatkan nikmat, ya, nikmat apapun, itu pastikan kita bahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tampakkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah, yang kedua kita tampakkan wajah kita berseri-seri bahagia, kemudian rajin beribadah, kemudian kita berpikir bahwa setiap nikmat sekecil apapun itu ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau kita mendapatkan ujian, kita berpikirnya juga sama.
ini loh yang menguji siapa kekasihku, maka tidak ada alasan untuk berkeluh kesah. Ya, sering saya sampaikan, kalau kita dicubit kekasih kita, ya memang sakit, tapi lihatlah siapa yang mencubit. Nah, kalau yang mencubit kekasih kita, maka rasa sakit itu akan 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 hilang, bahkan akan menjadi kenangan rasa sakit itu, sehingga berhari-hari, ya berbulan-bulan, rasa itu tidak akan hilang, karena yang terlihat kalau melihat misalkan dicubit, itu yang terlihat itu bukan bekas cubitannya, tapi siapa yang pernah mencubit tangan saya. Lah itu karena itu tadi logika berpikirnya itu adalah siapa, yaitu yang kita jadikan kekasih adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar-benar mencintai Allah, dia melaksanakan perintah seperti sholat, puasa, zakat, haji, serta ibadah lainnya karena rasa cinta dan menyenangkan kekasihnya, bukan karena ingin mendapatkan imbalan atau balasan dari kekasihnya. Jadi sholat rajin, puasa rajin, haji, umroh berkali-kali hanya ingin menunjukkan bahwa aku mencintai Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin mendapatkan apa-apa. Sholat yaitu persembahan seorang hamba kepada kekasihnya, ya Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga demikian. Makanya orang Islam di Indonesia itu sudah termasuk orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin kadarnya. Begitu Ramadan senang, senang, sholat berjamaah senang, kemudian zakat senang, semuanya senang karena ingin mempersembahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kekasih. Tinggal cara berpikir saja kita yang harus dirubah, bahwa apa yang kita kerjakan itu semata ya ingin dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sang kekasih. Ini kalau kita bisa membangun konstruksi seperti itu luar biasa. Itu orang itu bisa menjadi waliullah, bisa kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, orang yang melaksanakan perintah ibadah ingin mendapatkan imbalan dari kekasihnya, berarti ketika beramal untuk kepentingan dirinya bukan karena mencintai Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan orang berjuang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin mati syahid. Tapi sebenarnya ketika ingin mati syahid itu yang didambakan itu bidadari. Maka nanti begitu di surga ada guyonannya, begitu masuk surga itu yang dicari bukan kekasihnya Allah SWT, yang dicari itu bidadari. Mana bidadari yang Allah janjikan? Berarti nanti itu yang dicari itu janji Allah mana? Tapi kalau orang yang punya etika, begitu masuk surga yang dicari itu pemilik surganya. Ya, begitu masuk surga yang dicari itu pemilik surganya, Allah Subhanahu wa taala. Itu katanya itu yang imannya amatiran ya seperti itu. Begitu di surga itu langsung mencari kenikmatan, lupa kepada yang memberi nikmat. Sama kalau kita ingin menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita bisa menikmati ibadah, kita lihat Maha Suci Allah yang telah memberikan iman kepada saya, memberikan Islam kepada saya, yang menjadikan saya itu bisa bersujud, bisa rukuk, bisa baca Al-Quran, bisa haji, bisa umroh, bisa birrul walidain, bisa menyenangkan tetangga, bisa membahagiakan anak, bisa membahagiakan orang tua, bisa membahagiakan suami, bisa membahagiakan istri. Itu yang dilihat itu akhirnya terima kasihnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulia Engkau ya Allah. Antal mun'im, yang memberikan nikmat. Aku bisa berbagi itu karena Engkau ya Allah. Jadi dia itu sibuknya apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara kita itu kan ya yang nomor 2 ini, puasa biar apa? Biar kita sehat. Apalagi banyak penelitian-penelitian itu akhirnya yang muncul itu yang sifatnya itu karena sehat, karena rezeki lancar, karena dapat ini, iya memang itu betul. Tapi akhirnya rahasia yang kita ungkap itu kadang itu justru menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sampaikan, cinta itu tidak perlu ada alasan.
Ya, kalau masih ada alasan ini, kalau alasannya nanti tidak ada, cinta itu akan menjadi berubah, bahkan akan sirna dari diri kita. Ini nomor apa berikutnya, slide berikutnya. Oh, hilang ini. Izin Ustadz, apa hanya 4 slide-nya? Saya sudah ini banyak ini. Sudah download 2 kali, isinya sama atau mungkin gitu. belum selesai terkirim kayaknya, Ustaz. Oke, sebentar saya kirim lagi. Siap, tunggu Ustaz. Ini ada 10 ini. Sebentar Mas Adit ya. Siap Ustaz. Sudah. Ya. Saya lanjutkan. Saya cek dulu. Hakikat cinta. Sudah Mas Adit. Siap. Saya lanjutkan, 2 konstruksi berpikir dalam masalah cinta ya. Ini manusia itu konstruksi berpikirnya itu ada 2. Pertama yaitu beramal ibadah semata-mata karena ingin menyenangkan kekasihnya, itulah orang-orang yang benar-benar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini termasuk kalau beramal itu ingin menyenangkan kekasih kita yaitu Allah atau fokus pada keinginan kita. Kalau kita masih fokus pada keinginan kita, berarti kita itu masih belum menjadi hamba yang sesungguhnya. Namanya hamba, itu namanya hamba. Itu mengabdi. Ya, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hamba. Nah, kalau kita sudah menjadi hamba yang sesungguhnya, maka kita itu fokusnya yaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini termasuk orang-orang yang mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau ini jangan-jangan kita itu tatkala beribadah itu selalu yang dipikirkan itu kita dapat apa. Nah, ini kalau cara berpikir seperti ini kan bahaya. Orang yang selalu berpikir yang seperti ini kan sangat membahayakan diri kita. Sehingga akhirnya hidup ini transaksional lah. Hidup ini transaksional. Kan kita nggak enak.
transaksional itu kalau misalkan kita dengan orang tua ya punya punya anak tapi transaksional itu kan juga ya kan nggak enak kita punya anak itu transaksional ya. Nah, misalkan kita punya anak tapi segala sesuatu yang dikerjakan itu akhirnya berpikirnya dapat apa. Nah, itu kalau itu muncul pada diri kita itu sangat sangat tidak menyenangkan diri kita. Misalkan disuruh mengerjakan ini, memang saya dapat apa nanti? Kalau kita punya pembantu kemudian kalau disuruh nyetrika, ya, disuruh apa saja, ya disuruh apa saja, selalu berpikir saya dapat apa? Memang perlunya apa? Nah, kalau kita selalu berpikir seperti itu kan sangat membahayakan ya, sangat-sangat membahayakan pada kehidupan kita sendiri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mengajari ya pada diri kita agar supaya kita ini di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apapun. Karena itu bentuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya. Nah, yang berikutnya itu konstruksi berpikirnya itu setiap amal ibadah yang kita kerjakan itu selalu berpikiran untuk menyenangkan pribadi. Jadi sholat itu selalu yang dipikirkan itu pahala. Ya memang tidak salah. Tapi kita di dalam beribadah itu otomatis kita akan fokus pada permintaan kita. Bukan fokus kepada ibadah kita yang semata karena Allah, tapi kita itu dapat apa. Akhirnya semuanya itu di pikiran kita itu mendapatkan imbalan. Nah, dikit-dikit imbalan. Kita puasa nanti biar sehat, kita haji nanti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita begini-begini semuanya akhirnya yang dikerjakan itu untuk kepentingan yang sifatnya itu pribadi. Nah, kita kan tidak ingin seperti itu dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga apa yang Allah anugerahkan kepada kita yaitu cinta yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kirim lagi Mas Adit ya. Siap. Sebentar. Memang ada masalah laptop saya mulai kemarin. Hanya sabar seantawis. Seantawis.
Kalau materinya nyusul bagaimana Ustaz? Oke, ya nggak apa-apa. Oke, dan Kalau gitu saya lanjutkan, nanti materinya menyusul ya. baik Ustaz. Kemudian berikutnya, ini para pecinta Allah sesungguhnya, orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, birrul walidain, berdoa. Namun motivasi ibadahnya untuk menyenangkan kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah peduli ibadahnya mendapatkan balasan atau ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Namun ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena cinta kepada Allah, sehingga ibadahnya terasa asik, nikmat, serta lezat, tidak pernah terlintas dalam hatinya ingin mendapatkan balasan apapun. Itu para pecinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pecinta diri sendiri. Nah, kita ini termasuk ibadah mencintai diri sendiri. Jadi ibadah kita itu untuk mencintai diri kita. Coba kalau kita sholat tahajud, berdoa, ya Allah, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku meminta. Jadi akunya itu menonjol. Ya Allah, aku meminta ini, aku meminta ini, aku meminta ini. Jadi segala sesuatu itu dirinya yang dimunculkan. Sehingga di dalam beribadah itu seolah-olah Allah itu sebagai objek meminta. Jadi segala sesuatu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta. Dia lupa bahwa kita diberikan waktu, sempat, iman dan salat itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita bisa melaksanakan ini dan itu, mesti semuanya aku. Itu kalau kita punya anak seperti itu, tadi saya sampaikan punya anak, Bu, saya sudah melaksanakan ini, mana hadiahnya? Segala sesuatu dilakukan demi untuk mendapatkan balasan. Nah, itu kan juga ngeri dalam hidup ini. Nah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita fokusnya ingin mendapatkan balasan. Itu kalau kita punya pembantu seperti itu, mungkin tidak lama ya kerja di tempat kita. Kalau kita punya anak seperti itu, mau disuruh misalkan disuruh membantu orang tua, saya dapat apa, Bu? Saya dapat apa? Maka mestinya kita itu seperti ibu di dalam berkorban untuk anak, rela mati kadang untuk melahirkan. Misalkan ada dua pilihan, ini melahirkan, tapi yang yang dipertaruhkan nyawa. Kadang seorang ibu itu demi anaknya yang hidup, dia itu rela mati. Dan itu kalau kita menjadi hamba yang sesungguhnya, jadilah hamba yang seperti itu. Makanya orang tua mulai pagi sore bekerja untuk anak, semua dikerjakan untuk anak, mendapatkan anak, pergi kemana pulang itu untuk anak, semuanya untuk anak, karena itu cinta yang dibangun. Nah, itu kalau kita bisa melaksanakan itu berarti kita itu bisa kita rubah bagaimana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disebut dengan alaysal muhib alladhi yarju min mahbubihi iwadan aw yatlubu minhu ghardan. Ghardan ya. Nanti saya kirim. Kemudian orang-orang ya pencinta sejati kepada Allah dan Rasulullah siapa? Ada para sahabat. Kita kenal Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu terkenal dengan orang yang cinta, hubbuhu ilallah hubban syadida. Cinta kepada Allah itu betul-betul cinta yang sesungguhnya. Dalam sebuah perjalanan menuju Mekah, dari Mekah menuju Madinah. Abu Bakar As-Siddiq itu kalau berjalan kadang di depan, kadang di belakang. Itu kan berdua, lari ke depan, lari ke belakang. Kemudian
Abu Bakar As-Siddiq itu ditanya, "Ya Abu Bakar As-Siddiq, kenapa engkau kalau berjalan itu kadang lari ke depan, kadang ke belakang?" Ke depan. Bilang begini, "Ya Rasulullah, sesungguhnya jika ada seorang musuh dari depan, akulah orang yang pertama kali meninggal dunia. Jika ada orang yang ingin melukai engkau dari belakang, akulah orang yang pertama kali mati untuk membela dan untuk mewujudkan rasa cinta kepada engkau, wahai Rasulullah." Itu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq tatkala beliau itu hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau itu kan menginap dulu di Jabal Nur, Jabal Sur. Itu kan digigit hewan, ular. Nabi di dalam pangkuannya, Nabi itu dipangku. Kemudian namanya digigit ular itu kan sakit ya. Air matanya menetes ke bibir Rasulullah SAW karena menahan rasa sakit, karena tidak ingin kekasihnya yaitu Rasulullah SAW itu terbangun. Jadi karena lelah Rasulullah dipangku, kemudian Abu Bakar itu digigit ular, Abu Bakar tidak mau bergerak dari tempatnya, khawatir Rasulullah itu bangun. Tapi tidak terasa, menahan rasa sakit, air matanya itu runtuh di pipi Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah bangun. "Kenapa engkau?" Ternyata digigit ular, menahan rasa sakit demi pengorbanan kepada kekasihnya yaitu Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah ya, lama kelamaan terbangun. Begitu terbangun, kemudian mana yang digigit ular, kemudian diusap, akhirnya langsung sembuh. Itu salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah, tidak berhenti di situ Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu pernah datang kepada Rasulullah dengan membawa segala hartanya kepada Rasulullah SAW. Terus kalau kau memberikan segalanya untuk aku untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka untukmu itu apa? Untukmu dan keluargamu. Aku cukup mencintai Allah dan Rasulullah. Itu ya rasa cinta para sahabat. Makanya ada ayat Al-Qur'an itu wa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna wa sanuyassiruhu yusra. Ayat itu menurut sebagian mufasir itu disebut dengan ayat Abu Bakar karena semua sifat Abu Bakar melekat pada ayat tersebut. Ya. Mensolati jenazah, ikut memandikan jenazah, memikul jenazah, kemudian menguburkan jenazah, kemudian pagi sudah bersedekah, pagi itu sudah menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Jadi hidupnya itu adalah untuk menyenangkan hati kekasihnya yaitu Rasulullah SAW. Makanya Umar bin Khattab itu pernah berkata begini, setelah Rasulullah wafat, kan diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Begitu Abu Bakar As-Siddiq selama 2 tahun memerintah, wafat. Begitu wafat, Umar bin Khattab kan sebagai penggantinya. Umar bin Khattab berkata begini, "Anta abtaman ba'daka." Wahai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, engkau adalah orang yang menyulitkan orang setelah engkau wafat. Kenapa? Imanmu kepada Allah, cintamu kepada Allah dan Rasulullah itu sulit ditandingi. Berarti orang yang hidup setelahnya itu kesulitan untuk mencontoh kesolehan Abu Bakar As-Siddiq. Itu apa namanya? Abu Bakar As-Siddiq, ya, profil Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu kalau mendengar ayat Al-Quran itu langsung menangis. Itu lembutnya hati Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sahabat lagi ya, ini namanya Sauban ya. Sauban itu sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Begitu cintanya, setiap hari itu memandangi wajah Rasulullah, dipandangi, dilihati. Akhirnya Rasulullah itu curiga, kenapa anak ini selalu memandangi, selalu berdekatan. Bilang begini, ya Rasulullah, nanti kalau engkau wafat ya Rasulullah, aku tidak mungkin bisa berkumpul dengan engkau ya Rasulullah, karena pasti surgamu itu berbeda dengan surgaku. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Sauban itu, "Almar'u ma'aman ahab." Orang itu kelak akan bersama dengan orang yang dicintai, maka bersyukurlah
Ya, orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai para sahabat, mencintai ulama, mencintai guru-guru kita, karena guru kita akan berkumpul dengan gurunya, gurunya sampai berkumpul sahabat, sahabat berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya sahabat Sauban. Ya. Terus ada lagi sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sangat mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat ada orang Badui namanya orang Badui, orang desa, mendengar Nabi Muhammad SAW sedang berkhutbah, khutbah Jumat. Rasulullah itu bercerita tentang dahsyatnya hari kiamat. Dahsyatnya hari kiamat, kemudian sahabat ini dari desa ya, nggak tahu peradaban lah. Tiba-tiba tanya, ya Rasulullah, ini masa dari tadi cerita tentang hari kiamat tidak ada tanggalnya. Nah, kapan sih datang hari kiamat? Dalam hadis itu, mata sa'ah, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan datang hari kiamat? Datang hari kiamat kamu kapan? Oh, diceritakan saja. Rasulullah tidak memperhatikan. Bertanya lagi, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan datang hari kiamat? Para sahabat gelisah. Bagaimana ini orang desa ini? Masa langsung tanya kepada Rasulullah ketika Rasulullah berkhutbah tentang dahsyatnya hari kiamat? Berdiri lagi, ya Rasulullah, mata sa'ah, Rasulullah, kapan datang hari kiamat? Rasulullah menjawab, ya, apa kamu sudah siap untuk menyambut hari kiamat? La ya Rasul, wala siyamin, wala solatin, wala siyamin, wala. Aku juga tidak mempersiapkan banyak puasa, banyak sholat, juga banyak puasa, enggak ya Rasul. Tapi dia ini uhibbullah wa Rasulullah. Sesungguhnya aku hanya cinta kepada Allah dan Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, anta ma'aman ahbabta. Engkau kelak akan bersama dengan orang yang kau cintai. Jadi beruntunglah orang-orang yang cinta kepada orang yang soleh, dia itu berhak berkumpul dengannya, dan insya Allah dia akan dikumpulkan dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini masalah cinta. Makanya kita itu kalau tidak bisa mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuhnya, maka mencintailah yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa? Rasulullah. Kalau tidak bisa Rasulullah, mungkin terlalu jauh, maka cintailah orang yang dicintai oleh Rasulullah. Siapa? Para ulama, orang-orang soleh, ahlul Quran, ya, mereka para penghafal Quran, penjaga Al-Quran. Siapa mereka? Ahlul tahajud, anak yatim. Ya. Nih, mumpung masih bulan Muharram, Rasulullah pernah berkata, ana waqafil yatim fil jannati hakada. Saya beserta penyantun anak yatim di surga begini, berdua. Ya. Di samping masuk surga dibersamai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana waqafil yatim fil jannati hakada, berdua. Kalau kita masuk surga sendirian nggak enak, nggak punya istri, nggak punya anak. Begitu di surga dibarengi orang yang kita cintai, anak, istri, ya, kemudian berkumpul itu nenek, ya, berkumpul, kemudian kita menikmati surga didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu apa di dalam surat Yasin itu, alal araiki muttaqiun wa azwajun fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Nah, itu ya, para sahabat yang mencintai Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah SAW menjawab pertanyaan sahabat yang dari desa tadi itu, kalau begitu engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Siapa yang kau cintai? Aku cinta Allah dan Rasulullah. Ya sudah, kamu akan bersama orang yang kau cintai, Rasulullah. Anas bin Malik lantas berkata, wallahi, demi Allah, aku tidak pernah bahagia seperti bahagia saat ini. Apa? Ternyata hanya ingin masuk surga itu modalnya apa? Cinta kepada Allah dan Rasulullah. Kalau begitu, inni uhibbullah Rasulullah. Kalau begitu aku cinta kepada Allah dan Rasulullah. Inni uhibbu Abu Bakar wa inni uhibbu Umar. Aku cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Abu Bakar, cinta Umar. Itu modal, ya, modal untuk
bersama Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu cara membangun konstruksi ya, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sih yang kita miliki? Ya kita berikan, kita persembahkan demi untuk meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dibalik. Kenapa sedekah? Biar rezeki kita lancar loh. Nah, itu yang sering muncul itu di permukaan seperti itu. Akhirnya semuanya transaksi. Kenapa sedekah sekian loh? Allah kan berjanji kesekian. Iya, itu berarti kamu kalau beribadah bersedekah itu untuk menyenangkan diri sendiri. Tapi kalau kita bersedekah untuk menyenangkan Allah, ya sudah ini rezeki dari Allah. Allah memerintahkan aku untuk berbagi, ya. Aku tidak pernah berpikir Allah membalas atau tidak, karena ketika Allah memberikan rasa untuk bisa berbagi itu berarti nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baru konstruksi yang benar. Sehingga kalaupun nanti masuk surga itu pertama kali yang dicari di surga adalah pemilik surga. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau model-model seperti Mas Adi itu kan begitu masuk surga langsung mana cari bidadari. Apalagi waktu di dunia istrinya cerewet, istrinya itu sulit dinasihati, udah nggak ingat sama istrinya, cari bidadari. Nah, itu. Tapi kalau orang yang konstruksi berpikirnya benar, begitu di surga langsung aku akan mencari zat yang saya sujud setiap saat. Itulah kekasihku. Yang dicari kekasihnya itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang model seperti ini kalau beribadah itu dia itu merasa nikmat, merasa nyaman, merasa bahagia. Dia itu hanya sholat 2 rakaat, tapi rasa kebahagiaannya itu tidak teringat. Allahu Akbar. Langsung inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Begitu sujud subhana rabbiyal a'la, rukuk subhana rabbiyal azim. Rabbana lakal hamdu mil'us samad ya Allah. Rabbana wahai Tuhanku. Mil'u rabbana lakal hamdu, segala puji milikmu. Mil'us samawati wal ardi, yang memenuhi langit dan bumi. Oh, itu semuanya itu rasanya itu bahagia. Karena apa? Kita berhubungan dengan zat yang kita cintai yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang nomor 2 tadi itu enggak. Kenapa sholat tahajud? Wah, hidup saya biar makmur. Kenapa sholat duha? Wah, biar rezeki lancar. Kenapa baca Al-Qur'an? Wah, biar kita itu selamat. Wah, akhirnya itu semuanya itu transaksional. Bukan tidak boleh ya, tapi kita harus merubah bahwa fokus kita adalah zat yang kita cintai yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan cerita. Nah, agar tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, fadhkuru nikmatallahi 'alaikum. Ingatlah semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak satu pun yang melekat pada kita itu kecuali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya nikmat itu hanya dihitung, kalau ini enak pada saya itu nikmat. Pernah kan kita belajar nikmat itu kan ada 2, nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Kita ini oleh Allah diberikan hidup itu adalah nikmat. Kemudian fasilitas yang kita nikmati itu juga adalah nikmat. Nah, kemudian kita bisa merasakan enak, nyaman, pahit, manis, ya, itu nikmat. Kemudian rohani kita bisa merasakan bahagia, damai, sejahtera, itu juga nikmat. Akhirnya semua itu menjadi nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu harus kita ingat supaya muncul dalam diri kita tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, memaknai nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, ya. Kita harus mulai belajar memaknai Asmaul Husna. Misalkan kita dapat rezeki, kita memang ini yang rezeki itu bukan karena prestasi saya. Ini Allah Ar-Razzaq, Allah pemberi rezeki. Kemudian ada orang berbuat baik kepada kita. Sesungguhnya Allah Rahman Rahim. Allah sedang menitipkan sifatnya kepada orang tersebut sehingga orang itu baik kepada saya. Nah, itu. Kemudian kita bahagia, kita bisa tertawa, bisa
padahal utang kita itu banyak, kredit kita itu belum selesai, tapi kita bisa tertawa, bahagia, makan rawon, makan soto, makan pecel, enak. Karena apa? Allah itu abga wa adha. Allah itu yang membuat orang itu bisa tersenyum. Semelarat apapun, sebanyak apapun masalah yang dihadapi, suatu saat bisa tertawa. Karena apa? Allah itu abga, ya, Allah itu juga adhaka wa abka. Allah itu yang memberikan orang bisa tertawa, orang itu bisa tersenyum, orang itu bahagia. Allah SWT. Wa adhaka. Allah itu yang juga bisa memberikan rasa, bisa menangis. Sehebat apapun, sebanyak apapun hartanya, ya, seganteng apapun suami, secantik apapun istrinya, sehebat apapun anaknya, kalau Allah ingin memberikan rasa, bisa menangis, tiba-tiba nangis, tiba-tiba sedih karena Allah. Allah itu adhaka wa abka. Nah, itu akhirnya kita bisa memaknai. Karena sifat Allah di dalam Asmaul Husna itu tidak boleh dibatasi oleh apapun. Nah, karena Allah itu berkuasa. Jadi mau memberikan kepada siapapun rasa bahagia bisa. Tiba-tiba dicabut rasa bahagianya menjadi sedih bisa. Kapan saja, di mana saja. Nah, itu karena kita sudah memahami makna namanya Asmaul Husna. Nah, kita kan sudah hafal, tinggal bagaimana melekat pada diri kita. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Ar-Razzaq, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, Al-Qabid. Allah itu Al-Qabid. Allah itu yang menggenggam. Berarti kita itu sehebat apapun, kalau sudah digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Contoh mencari rezeki. Pagi berangkat, sore pulang, itu tidak dapat awal. Kita sedang di-Covid, sedang digenggam oleh Allah, tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan kemudian, wah saya sulit gara-gara nih Mas Adit ini mempersulit. Kita sedang di-Covid oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Allah itu Al-Basit, Allah itu Maha membuka. Urusan rezeki dibuka, kadang hanya mengucapkan itu keluar rezeki sekian. Ya, kadang hanya menoleh ke kanan ke kiri itu sudah orang menawari bisnis itu. Itu kita sedang dibuka rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala qabid juga, suatu saat kita akan digenggam, kita juga akan kesulitan. Akhirnya kita tahu, akhirnya kita dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya memaknai Asmaul Husna. Akhirnya kita muncul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, memaknai kalam Allah Subhanahu wa taala. Namanya tadabbur. Tadabbur ayat-ayat Quran. Ini biasanya para penghafal Quran, ya, apa namanya? Mufassir. Kalau kita itu tidak bisa itu cukup mengekor saja kepada ulama-ulama yang bisa ngaji Al-Qur'an. Jangan sampai kita itu justru menafsir Al-Qur'an. Nggak bisa, karena kita nggak punya perangkat ilmu. Bahaya kalau kita menafsir Al-Quran. Karena dalam riwayat itu, siapa yang menafsiri Al-Quran dengan pendapatnya, maka dia itu harus siap-siap mendapatkan satu kursi di neraka. Jadi nggak bisa. Al-Quran ini menurut saya nggak boleh. Harus menurut ulama tafsir. Karena ulama tafsir itu punya gurunya sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak memahami, jangan bilang. Kalau kita menafsiri Al-Quran, tadabbur ayat itu, ayat-ayat yang kira-kira kita bisa pahami dengan mudah, seperti Qul huwallahu ahad, Mu'awwidhatain, ayat kursi, surat Al-Fatihah, ya. Insya Allah itu sudah gampang dan sudah saya jelaskan, dan itu kita tadabburi ayat-ayat yang pendek, tetapi maknanya itu luar biasa. Kemudian berkumpul dengan para pencinta Allah, itu para ulama, para sholihin. Ya, sering datang kepada para ulama. Ya, siapa tahu kita mendapatkan syafaat dari mereka. 3 orang kelak yang akan memberikan pertolongan syafaat. Pertama yaitu para nabi, al-anbiya. Yang kedua yaitu asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Yang ketiga itu para ulama. Jadi ulama itu nanti punya follower, nah followernya itu akan masuk surga. Ya, kamu ikut siapa? Ikut si A. Itu ulama.
ulama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.